kan ada yang yang jemurnya itu di pembatas. Dia tuh geserin gitu. Gitu jemurnya krik ini gitu. Kain putih, lusuh, ada talinya 3. Karena ternyata mbak saya itu manggil ayah saya, juga manggil tetangga. Emang ada tetangga depan rumah manggil, dibuka. Isinya tuh paku, foto saya sama beling. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster episode Samar. Nah, sudah bersama kita Kak Yuna ya panggilannya, yang punya pengalaman mistis tentunya seperti apa. Biar nggak lama-lama langsung kita tanya langsung. Halo Kak Yuna. Ya. Jadi pengalaman mistis saat apa waktu itu yang kamu pernah alami? Banyak kejadian yang tentunya yang kayak menyeramkan. Emang ada yang menyeramkan banget yang saya alami sendiri, dan juga yang saya alami beserta keluarga juga. Pas waktu kecil itu kan rata-rata anak-anak itu kan katanya kayak bisa melihat gitu. Katanya kalau udah dicabut giginya itu udah gak nampak. Habis maghrib itu saya ngambil jemuran, disuruh ibu di samping tempat anak-anak ngaji di rumah. Pas saya gantungin jemuran. Itu saya kayak ada kelibatan, terus merinding. Cuman saya tuh manggil ibu gitu. Apa, Mbak? Enggak. Saya mau ngelangkah ke rumah kan lumayan lama gitu. Kan kebetulan rumah belum direnov waktu itu, pasti saya kecil. Ternyata pas saya nengok ke belakang ada kayak yang manggil. Ada kayak manggil, dan kebetulan di atasnya rumah saya itu ada tempat kandang sapi, juga ada tempat kayak terbengkalai gitu. Terbengkalai. Cuman ya agak menyeramkan karena ada sinar lampu dari tetangga. Di sana nampak kayak mata merah, rambut kayak ini lumayan. Matanya merah, rambutnya panjang. Dia tuh kayak misem gitu, senyum. Lepas tuh saya nangis, lari nangis. Kata orang-orang kan saya karena lumayan lama jadi gak ingat. Katanya orang-orang tuh saya 3 hari 3 malam itu kayak orang kesurupan gitu. Emang gimana? Katanya sih saya tuh gak berhenti nangis, nunjuk keluar rumah, minta pindah, gak betah di rumah gitu. Terus kejadiannya lagi itu pas saya nginep di asrama sekolah. Kan kalau nginep itu kan nyuci baju-baju, nyuci, masa beli sendiri, apa-apa sendiri. Kebetulan emang saya itu kan suka nyucinya malam-malam. Soalnya kalau pagi habis sekolah ngantri, kalau pagi masih sibuk buat apa-apa. Itu saya nyuci di kamar mandi yang emang kayak kamar mandinya itu kayak labirin, karena padam. Pas saya nyuci kebetulan emang kayak lampu tuh hidup mati di pojok. Emang banyak tempat WC itu kamar mandi yang nggak digunakan ya, karena airnya nggak sampai, WC-nya mepet gitu. Habis saya nyuci tuh saya ke loteng buat jemur. Habis saya itu ada teman saya di atas. Ya, ada teman saya. Kebetulan dia tuh ngeblocking. Cuman bilangnya tuh saya nanya, habis nyuci? Iya. Kapan? Enggak itu. Itu posisi
Di depannya kamu? Iya, tapi ngeblocking. Hadap ke sana gitu? Ya, Oke. saya naruh ke pembatas tangga itu, naruh ember. Kan kalau minjem stick itu kan ke kamar lembaga, Kebetulan emang ada yang ditaruh di sana buat digunain. Saya ngambil ke timur. Dia tetap kayak naruh gitu. Oh, dia aktivitas naruh jemuran. Pas saya nanya, kamu lama? Ngaku gitu. Ayo kalau mau bareng. Ya, iyanya itu kayak orang ngantuk. Tapi kedengeran? Pelan tapi kedengeran. Kan ada yang ngejaga kan, kalau kayak asrama itu cowoknya itu kan jaga di bawah. Kan emang saya sama teman saya itu kan agak lucu orangnya. Kamu lihat Bindara ya? Geleng gitu. Wes ya, aku tak cuci kaki dulu, mau ke kamar mandi. Pas saya ngadep orangnya, kamu mau ke kamar mandi? Ngangguk. Mau duluan ya ke kamar mandi gitu. Iya. Saya ke kamar mandi. Kebetulan tuh saya lama kan, soalnya cebok di depan kamar itu berantakan. Sabun-sabun saya gak ada, nyampe kemana-mana. Saya benerin, saya naruh ember. Pas saya balik, kok udah tidur gitu, kok udah ganti baju. Kan saya kalau tidur itu kan pas depan pintu. Soalnya kan enak kalau langsung keluar, langsung masuk gitu. Kalau kamar mandi gak masih lewat-lewat anak-anak lain, takut terganggu. Pas ternyata wes lah, mungkin saya nggak lihat gitu. Saya tidur kan, emang kebetulan sampai jam berapa ya, kan lumayan banyak cucian. Mungkin hampir sekitar ke jam setengah 2 atau ke jam 2 itu. Saya tidur kan jam 3 dibangunin buat tahajud. Saya bangun, kebetulan dia belum bangun. Saya ke kamar mandi duluan. Kan anak-anak lembaga itu kan mandinya ke selatan semua. Biasanya kan air belum dihudupin dari masjid. Saya wudhu, antre, banyak yang numpang gitu. Nyampe kamar dia udah bangun. Saya sholat, nungguin dia. Pas dia selesai sholat, kayak duduk-duduk ngapain gitu. Saya nanya, kamu tadi nyuci ya? Enggak. Duh, kamu nyuci kan tadi bareng. Enggak, gak nyuci, kan udah di laundry. Yang barang kemarin itu apa? Iya ya. Terus apa yang saya temuin tadi? Tadi jam setengah 1 ke jam 1 jam setengah 2an gitu. Karena bareng gitu dari kamar mandi. Dah aku tidur, kan aku tidurnya habis jam belajar. Emang iya ya. Masa siapa ya? Cuman ya katanya anak-anak loh, jangan keseringan nyuci malam, takut diganggu. Itu jam berapa sih malamnya? Sekitaran jam 12 ke atas gitu ya. Jam 12 ke atas. Emang banyak sih, bukan cuma saya yang nyuci-nyuci gitu. Tapi kebetulan saya sendirian gitu kan. Biasanya ada teman saya dari kamar lain gitu. Sendiri. Gitu. Tapi tuh gesturnya dari belakang tuh sama? Sama, cuman ya saya tuh nggak ngelihat kakinya. Wow. Pakaian sama yang dipakai waktu tidur? Enggak, mungkin beda. Iya kan, kalau kayak nyuci itu kan basah semua gitu. Itu basah? Pas saya lihat dia itu kan emang basah kan. Kalau nyuci, kamu ganti baju kan pakai yang itu yang digantung, kata saya. Enggak, Mbak, itu kan udah kemarin dicuci. Coba lihat di atas kan. Iya ya. Cuma saya, wes dah mungkin. Setelah itu kamu masih tetap nyuci malam? Tetap. Tapi gini, itu kan malam-malam ya. Yang dia lakuin waktu ngeblocking kamu hadap ke sana itu apa? Yang dia diam aja atau sambil gantungin baju juga atau? Kan ada yang jemurnya itu di pembatas. Dia tuh geserin gitu. Gitu jemurnya krik ini gitu. Cuman sama anak yang di bawah itu sama
para cowoknya di center ke atas. Apa di center saya tuh ngeliat, katanya kok gak tidur gitu. Nggak tidur ditanyain. Jemur baju. Selain kejadian itu ada lagi nggak yang paling nyeremin? Yang paling nyemes sih ada kejadian kemarin. Kemarin? Berarti baru-baru ini? Bukan, sekitar hampir 2 bulan apa, intinya pas sebelum ayah saya meninggal. Baru-baru inilah. Iya, baru-baru ini. Gimana? Itu kan tepatnya saya sakit gitu, saya sakit di opname, dan ayah saya itu bilang dikasih air disuruh minum. Saya kan nggak suka sirih ya, kebetulan airnya itu ada sirih, dicampur kertas, dicampur apalah segala macam. Enggak bau gitu. Jadi tetap diminum, tapi saya nggak nelen, ditahan. Habis bapak keluar ya, saya mentahin ke kamar mandi. Saya udah mendingan nyoba keluar kan, kebetulan rumah saya itu kuburan, ada rumah saya. Sekelilingnya itu sawah. Emang rawan kayak ada anjing liar lewat, ada orang-orang lewat ya. Saya itu kan disuruh gini, ibu saya tuh bilang, Mbak minta tolong ambilin celurit buat nebas ini pohon-pohon, biar gak rombo katanya. Pas saya ngambil ini, ibu saya kan kebelet tipis, taruhin di samping, kan ada antenya TV itu terbengkalai gak dipakai. Taruhin di sana. Pas saya naruh, ini apa kok putih-putih gitu. Pas saya ambil, saya kebetulan ada mbah saya, kan saya manggilnya Pak A gitu. Pak A, ini nemuin ini apa? Dikasih, jangan dibuka. Kok itu kayak kotak atau gimana? Apa kain? Kain putih, lusuh, ada talinya 3. Cuman ternyata mbak saya itu manggil ayah saya, juga manggil tetangga. Emang ada tetangga depan rumah, manggil, dibuka. Isinya tuh paku, foto saya sama beling. Katanya mbak saya tuh punya masalah sama orang-orang nggak? Saya geleng-geleng, nggak ada. Dan ternyata sama ibu saya tuh bilang, ada apa? Enggak ada apa-apa, mungkin takut kepikiran ya. Cuman saya tuh mikir, itu apa ya gitu, itu apa ya, kok muka saya dicoret-coret, ditusuk-tusuk, dibulung-bulungin. Masa itu yang bikin saya sakit. Lama-lama dari itu udah tenang pas bapak saya sakit lumayan parah. Di lab dicek ke dokter, katanya komplikasi sama liver. Emang juga terkena TBC. Kadar gulanya tinggi. Pas itu saya kan muntah-muntah darah, cuman saya lihat tapi pura-pura gak tahu. Bilang ke ibu, ayah muntah darah tadi. Iya, tapi dibuang di bawah kasur. Pas dicek di bawah kasur itu udah gak ada. Jadi dicek lagi, soalnya muntah-muntah darah. Katanya dokter itu bukan pengaruh dari TBC-nya. Dan kejadian itu juga mbah saya nemu sama kayak itu, kayak gulungan yang pertama. Bedanya cuman itu disangkutin, ada 2 disangkutin, tepat di atas saya tidur. Di atas kamarnya saya. Awalnya gini, kok ada burung gagak terus di atas rumah gitu. Di center gak mau pergi. Jadinya kan emang kebetulan mbak saya itu kayak kalau ada orang sakit itu namui ke rumah saya, itu ada tamu minta air, minta pijit, minta itu. Saya tuh cuman kadang itu gunanya kayak apa sih gitu. Dipijat, diurut, dikasih ini, dikasih itu.
ternyata ayah saya makin parah sakitnya, makin parah sampai kurus, sampai gak bisa jalan. Saya tuh nyoba nanya, Mbah sebenarnya itu apa sih? Itu katanya santet dari orang gitu. Katanya orang Madura itu kan koteka. Koteka kata orang Timur. Emang kok bisa ada fotonya saya? Awalnya ngincar kamu, cuman gak bisa masuk. Oh, kena ke ayahmu gitu. Jadi dialihkan ngincar ayahmu gitu. Kamu nggak tahu foto waktu kapan itu nggak? Itu fotonya saya emang ada, saya ngeposting dulu di Facebook pas masih pegang Facebook gitu. Cuman seingat saya itu udah dihapus. Saya lihat lagi di akun HP-nya yang dipegang adek, udah gak ada gitu. Tapi kamunya nggak apa-apa gitu. Imbasnya ke saya itu saya sakit setengah bulan. Yang kamu rasain sakitnya gimana? Kebetulan kan saya ini punya asam lambung gitu. Tapi katanya sama dokter itu bukan asam lambungnya yang kumat, bukan emahnya. Coba disuruh cek lab. Kebetulan ternyata saya terserang DBD juga, trombosit saya turun parah sampai katanya dokternya itu ini harus dirujuk ke rumah sakit umum. Sama mbak saya gak dibolehin, coba bawa ke kiai aja gitu. Pas dibawa ke kiai itu kebetulan saya pikir itu awalnya kucing, pas sampai ternyata itu kayak harimau putih. Oh, kamu lihat gitu harimau itu? Pas saya nengok lagi itu ada pohon beringinnya di depan rumahnya, ada pohon beringinnya. Tempatnya tuh dia di bawah lagi tidur. Tapi pas nengok lagi gak ada. Kan beliau gak mau disebut namanya gitu. Kenapa nak ngelihat sesuatu? Iya ada kucing. Sama mbak saya kan kucing. Terus apa itu harimau putih ya. Tapi mirip kayak kucing Anggora gitu. Soalnya kan nelungkup, gak kelihatan. Biasanya kan kalau macan putih itu kan ada coreng-coreng gitu. Itu nggak ada. Kata kiainya, kamu ngerasain apa? Bilang lemas, sakit perut, kadang nggak bisa nafas gitu. Ya disuruh minum air sama ada bunga melati yang ngucup gitu, yang baru ngucup gitu. Terus ditanyain, kamu kemarin sempat megang orang kesurupan ya? Iya Kiai sempat, sama beberapa anak pondok lain juga. Soalnya jinnya itu gak mau keluar. Terus mintanya kemana-mana, ke kamar mandi bareng saya. Tapi nyampe kamar mandi kumat lagi anaknya. Ada lagi ya yang kesurupan. Kebetulan yang kesurupan itu 5 orang Kiai, sampai pengurus kewalahan. Jadi saya megang yang kenal sama teman saya. Kamu itu kena imbasnya. Dukunya itu ngarahnya ke kamu, soalnya kamu ngalangin. Tapi ya katanya sih ada yang ngejaga gitu. Kebetulan ada yang ngejaga, jadi gak bisa masuk gitu. Jadi saya cuman gak paham lah, iyain aja gitu. Cuman ya saya tuh tetap penasaran ke harimaunya itu. Soalnya ngelihatnya itu kayak ngeliatin pas ke kamu, ngeliatin pas gak ada gitu. Sama ibu saya kan sama kayak saya, kalau ada apa-apa itu ngotek-ngotek gitu. Sempat kemarin kejadian kayak ini pas hari raya, kan punya mbah buyut ke atas gitu. Kebetulan saya ngetamu ke rumahnya. Dia itu katanya sih nyampe sininya nafasnya. Ya sampai sininya. Ibu saya kan bilang minta maaf kalau ada salah. Sampean sebenarnya tuh masih tahu ke siapa aja, cuman gak bisa ngomong gitu. Saya pas masuk itu ke rumahnya,
kok bau menyan gitu. Nggak mau masuk saya awalnya, kok bau menyan. Pas masuk katanya bos saya, ayo masuk, gak enak kalau gak masuk gitu. Pas saya masuk ngeliatin, ya kok kayak gini, kok gak lama lagi katanya. Saya bos saya, ya jangan kayak gitu. Pas hari itu saya malam Rabu yang ngeliat, Rabu sore pulang, nyampe Morib ke rumah masih cerita sama nenek dari ibu kalau ngunjungin kayak gini, sakit gak bisa gerak gitu. Sedangkan mbak saya itu saudaranya kan buta, minta terus pengen megang katanya. Ke sorenya itu kan ada tamu, katanya sih kemarin ke sana cuman gak ada mbak saya. Menamu pas barengan sama HP bunyi. Saya yang ngangkat. Apa Bi? Katanya saya. Mbahnya gak ada, udah meninggal. Iya tak, kan kemarin masih diliatin katanya. Coba ngeprank katanya saya. Enggak nah, emang udah gak ada. Kalau mau ngelayat, ayo bareng-bareng gitu. Kalau dikuburnya habis Isya ya berangkat habis maghrib. Kalau mau dikubur habis subuh ya berangkatnya sebelum subuh gitu. Ya pas ternyata katanya mau dikuburin habis maghrib, habis Isya, habis maghrib itu siap-siap. Ibu saya gak mau, soalnya kan baru datang dari rumah sakit. Saya sendirian di rumah gitu, kasihan katanya kalau sama adik berdua. Pas tamu itu kan udah mau pulang, ya nenek saya itu mau sholat sama mbah saya mau siap-siap. Pas tamu itu pas tiba-tiba teriak gitu. Sama saya awalnya kan sambil ngelipat pakaian, dikira tetangga. Awas tetangga ya bu kan. Hampir mati ngara kan. Ternyata jodoh iya, dan kebetulan malam Jumat manis. Ternyata pas disamperin itu tamu yang tadi, katanya gak bisa nafas gitu. Jadinya mbah saya itu yang sholat sama saya disuruh keburu. Ayo mbah, saya sendirian, saya takut. Temunya itu adik saya hilang. Kemana adik saya, kok gak ada. Ternyata sampai sana sama ibu. Saya ngeliatin cuman dari depan rumah duduk. Itu ada apa ya, katanya saya. Katanya supirnya itu, ayo ikut saya aja, nanti tak anterin ke mobilnya yang mau berangkat. Ternyata pas masuk ke mobil dipijat, awalnya enak pas mbak saya berangkat. Ternyata nyampe sana, nyampe di rumahnya mbak saya yang udah meninggal, supirnya tuh nelpon katanya udah gak ada di jalan tamunya itu. Saya cuman ayo gimana ya gitu. Kan soalnya kan pernah juga ada kejadian dulu meninggalnya di rumah saya gitu, tamunya itu. Sampai sama orang-orang tuh awas Mi dibunuh sama kayaknya kamu. Cuma saya bilang ya kalau udah nyampe takdirnya mau gimana pun ya pasti mati gitu. Sampai sama saya anak dulu dibully, kakeknya kamu tuh pembunuh gitu. Cuma saya wes anggap angin gitu. Jadi justru keluargamu yang dianggap salah gitu. Iya, soalnya sampai bilang gini anaknya, kan anak kecil yang itu, ayah mana kok gano. Katanya bunda kangen ayah, kebetulan ibunya udah gak ada pas ngelahirin. Habis bilang gitu katanya minta tidur, udah gak ada gitu. Dan kejadian itu sudah aman sekarang? Alhamdulillah sudah aman gitu. Itu kan kejadian habis lebaran ya? Habis lebaran kemarin ini ya. Sekarang apa yang sudah mulai berubah dari kamu? Apakah apa gangguan itu masih ada atau gimana? Kadang kalau kayak marah gitu, saya dapat tuh takut gimana ya, takut saya tuh kebablasan gitu. Over lah Takut over gitu. Cuman kalau kadang ya saya kalau marah itu kayak bicara sama orang lain gitu. Oh gitu. Oh, atau ngomong sendiri pas ngaca gitu, kadang kayak bicara sendiri gitu. Itu sampai sekarang
katanya sih kata mbak saya, terus siapa gak mau pakai cincinnya gitu. Emang saya dikasih cincin dulu karena modelnya nggak suka, jadi saya dibuang, di ketahuan ibu diambil, disuruh pakai gak mau. Katanya cincin apa itu? Gak tahu, cuman dikasih Suruh pakai gitu. itu pakai, dikasih jimat pakai, enggak mau pakai jimat. Ya, berarti banyak sekali pengalaman yang sudah dialami oleh Kak Yuna ini ya. Dan semoga semuanya aman-aman saja, baik-baik saja ya. Oke, terima kasih buat Kak Yuna udah share Iya Kak, sama-sama. kisah mistisnya. Semoga ke depan lebih baik juga. Amin. Terima kasih. Oke, buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.